Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah sekolah tua yang sudah lama tidak digunakan. Dulu, sekolah itu penuh dengan murid dan guru. Tetapi sejak kebakaran di ruang laboratorium, sebagian besar bangunannya rusak dan akhirnya ditutup. Namun, ada desas-desus bahwa suara-suara aneh masih sering terdengar dari sana setiap malam. Suatu malam, 4 orang siswa dari sekolah baru, Andra, Sinta, Angga, dan Rani, memutuskan untuk masuk ke sekolah tua itu hanya karena penasaran. Mereka membawa senter dan ponsel untuk merekam pengalaman mereka. Begitu melangkah masuk, udara berubah sangat dingin. Padahal malam itu tidak hujan. Pintu ruang kelas berderit sendiri, seolah ada yang membukanya. Dari dalam, terdengar suara kapur menulis di papan tulis. Padahal papan itu sudah lama berdebu. Sinta memberanikan diri menyalakan senter ke arah papan tulis. Di sana tertulis dengan jelas, "Jangan pernah datang kembali." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong panjang. Andra mencoba bercanda, mengira itu hanya hembusan angin. Tapi ketika mereka menoleh, tampak sosok perempuan berseragam putih abu-abu berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari bawah roknya menetes air berwarna merah pekat. Mereka berlari keluar kelas, tapi lorong sekolah seakan tidak ada habisnya. Lampu senter berkedip-kedip, dan suara bisikan murid-murid yang tertawa samar-samar memenuhi udara. Rani menjerit keras saat melihat cermin besar di dinding memperlihatkan bayangan mereka sedang digiring oleh puluhan murid tanpa wajah. Akhirnya, mereka berhasil menemukan pintu keluar. Tapi anehnya, saat menoleh ke belakang, hanya Angga, Sinta, dan Rani yang berdiri di sana. Andra sudah menghilang. Esok harinya, sekolah baru mereka digemparkan oleh berita. Di papan tulis kelas mereka tertulis dengan kapur putih, "Andra sudah bersama kami." Setelah malam itu, Sinta, Angga, dan Rani tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah pucat perempuan berseragam abu-abu selalu muncul di mimpi mereka. Namun yang paling membuat mereka takut adalah hilangnya Andra yang tidak pernah ditemukan hingga kini. Pihak kepolisian sempat memeriksa sekolah tua tersebut. Anehnya, tidak ada jejak Andra sama sekali. Tidak ada rekaman CCTV. Tidak ada bekas kaki. Seolah ia benar-benar menghilang dari dunia. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai merasakan kejadian aneh. Saat belajar di kelas, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dengan jelas. "Sinta, sini." Ia menoleh ke belakang, dan di bangku kosong terlihat tas Andra diletakkan rapi. Padahal tas itu ikut hilang bersamanya. Rani juga mengalami hal serupa. Ponselnya tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam. Ada video baru yang tersimpan. Padahal ia tidak pernah merekam. Saat dibuka, terlihat rekaman lorong sekolah tua, dengan Andra berdiri di ujung lorong, melambai sambil tersenyum kaku. Mereka bertiga mulai panik. Angga berusaha mencari penjelasan dengan mendatangi penjaga sekolah tua itu. Penjaga yang sudah tua hanya berkata, anak itu sudah dipanggil oleh penunggu sekolah. Sejak kebakaran, roh murid-murid yang mati terjebak di sana, menunggu teman baru untuk menemani. Sejak malam itu, Sinta, Angga, dan Rani berjanji tidak akan pernah kembali ke sekolah tua itu. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka lewat jalan dekat sekolah, selalu terdengar suara teriakan lirih dari dalam gedung yang terbakar. "Tolong aku Andra, bawa aku pulang." Rani yang paling ketakutan akhirnya mengusulkan untuk melupakan semuanya. Namun Sinta tidak bisa. Ia merasa bersalah karena malam itu ia yang pertama kali mengajak masuk ke sekolah tua. Angga pun mendukung. Meski dalam hatinya penuh rasa takut, mereka bertiga sepakat kembali ke sekolah tua itu untuk mencari dan membawa pulang Andra. Malam harinya, mereka masuk lewat gerbang yang sudah berkarat. Udara dingin menusuk tulang, lebih dingin dari sebelumnya. Sinta membawa lilin dan sebilah pisau kecil yang diberikan kakeknya. Katanya bisa menangkal roh jahat. Saat sampai di dalam, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat. Dari lorong gelap itu, muncul Andra. Tapi ada yang aneh, matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum kaku. "Andra, ayo pulang, kami datang menjemputmu," ucap Sinta sambil menahan air mata. Andra tidak menjawab, ia hanya menoleh ke papan tulis yang tiba-tiba menuliskan kalimat sendiri.
Dia milik kami sekarang. Tiba-tiba, puluhan sosok murid tanpa wajah bermunculan dari tiap kelas, mengelilingi mereka. Suara tertawa dan teriakan bercampur jadi satu. Angga buru-buru menyalakan lilin, sementara Rani memegang erat tangan Andra yang dingin sekali, seperti es. Sosok perempuan berseragam abu-abu muncul kembali, kali ini lebih dekat. Rambutnya menutupi wajah, namun darah menetes dari seragam putihnya. Suaranya serak, berbisik, jika kalian ingin membawanya pulang, gantikan satu nyawa dengan nyawa lain. Lorong sekolah bergetar, lilin hampir padam, dan Andra mulai menarik tangan Rani agar ikut masuk ke kegelapan. Suara bisikan dari sosok perempuan berseragam abu-abu semakin jelas. Satu nyawa, untuk menukar nyawa. Hanya begitu Andra bisa bebas. Rani langsung ketakutan. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Andra. Tidak, aku tidak mau jadi tumbal, teriaknya. Namun Andra tiba-tiba menatap Sinta dengan tatapan kosong. Ayo, gantikan aku, Sin. Biar aku bisa pulang. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. Sinta menahan air mata. Ia merasa bersalah karena ide masuk ke sekolah tua itu berasal darinya. Kalau memang begitu, biar aku yang... Belum sempat ia melangkah, Angga menghalangi dengan wajah tegas. Tidak, Sin, kamu yang paling berani. Kalau kamu hilang, aku sama Rani nggak akan sanggup. Biar aku saja. Ia menyalakan lilin lebih terang dan berdiri di hadapan sosok perempuan berseragam abu-abu. Ambil aku, lepaskan Andra. Tiba-tiba, lorong bergetar semakin keras. Murid-murid tanpa wajah menjerit keras, lalu satu persatu lenyap dalam kabut hitam. Sosok perempuan itu melayang mendekati Angga, menyentuh dadanya. Dan seketika tubuh Angga membeku. Matanya terpejam, tubuhnya jatuh tanpa napas. Sementara itu, Andra perlahan jatuh pingsan di pelukan Sinta dan Rani. Tapi kali ini tubuhnya hangat, kembali seperti manusia biasa. Suara seram itu terdengar untuk terakhir kali. Tumbal sudah diterima, dia bebas. Tapi kalian akan selalu terikat dengan sekolah ini. Keesokan paginya, orang-orang menemukan Andra tergeletak di depan gerbang sekolah tua, pingsan tapi hidup. Anehnya, tidak ada jejak Sinta, Rani, maupun Angga di sana. Hanya ada lilin yang sudah meleleh habis dan tulisan di tanah dengan kapur putih. 1 pergi, 3 tertinggal. Saat sosok perempuan berseragam abu-abu hendak mengambil nyawa Angga, tiba-tiba lilin yang dibawa Sinta menyala lebih terang, menyilaukan seluruh lorong. Dari dalam tasnya, pisau kecil pemberian kakeknya jatuh ke lantai. Pisau itu memancarkan cahaya aneh, membuat murid-murid tanpa wajah berteriak kesakitan. Sinta segera mengambil pisau itu, lalu menusukkannya ke tanah. Sekolah tua itu langsung bergetar keras, dinding-dinding retak, dan papan tulis menuliskan kalimat terakhir. Pergilah, sebelum semuanya runtuh. Rani dan Angga menarik Andra, yang kini sadar sepenuhnya, lalu berlari keluar bersama Sinta. Suara jeritan roh murid-murid menggema di belakang mereka, tapi pintu gerbang sekolah terbuka dengan sendirinya. Begitu mereka melangkah keluar, seluruh bangunan sekolah tua itu runtuh dalam sekali ambruk, hanya menyisakan debu dan puing-puing. Ketiganya terengah-engah, sementara Andra menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian, beneran nyelamatin aku. Sinta tersenyum meski wajahnya pucat. Kita datang bareng, pulang juga bareng. Tidak ada yang tertinggal. Sejak malam itu, sekolah tua itu benar-benar hilang dari peta kota. Tidak ada lagi yang bisa menemukan sisa bangunannya, seolah memang sudah dihapus dari dunia. Namun, setiap kali mereka berempat melewati jalan itu, masih ada hawa dingin yang menusuk tulang. Seakan-akan roh-roh di dalam sekolah itu belum benar-benar lenyap, hanya tertidur, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah runtuhnya sekolah tua, Sinta, Angga, Rani, dan Andra berusaha hidup normal kembali. Mereka berpikir semua sudah berakhir, tapi ternyata, itu baru awal mimpi buruk. Rumah Sinta, malam pertama setelah kejadian, Sinta terbangun karena mendengar suara kapur menulis di kamarnya. Ketika menoleh ke arah meja belajar, di cermin terlihat tulisan yang muncul sendiri. Kamu tidak bisa lari. Saat ia menutup matanya, terdengar suara langkah kaki berputar di sekeliling kamarnya,
meski pintu terkunci rapat. Rumah Angga. Angga sering mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Saat ia memberanikan diri membuka tirai, terlihat sosok murid tanpa wajah sedang menatap dari luar. Anehnya, bekas tangan berlumuran tanah selalu tertinggal di kaca. Setiap pagi, jejak itu tetap ada, meski sudah dibersihkan. Rumah Rani. Rani mendapat gangguan paling menyeramkan. Ponselnya merekam sendiri saat ia tidur. Ketika diputar, terlihat dirinya sedang tidur. Lalu perlahan muncul bayangan hitam duduk di tepi ranjang sambil menatapnya. Malam berikutnya, ia bahkan merasa kasurnya bergoyang, seolah ada orang lain berbaring di sampingnya. Rumah Andra. Andra yang seharusnya sudah bebas justru dihantui paling parah. Di dinding kamarnya, setiap malam muncul coretan dengan kapur putih. Kau seharusnya tetap bersama kami. Kadang terdengar suara murid-murid tertawa dari dalam lemari. Dan saat ia buka, lemari itu kosong, hanya bau asap kebakaran yang menyengat. Mereka berempat akhirnya sadar. Meski sudah keluar dari sekolah tua itu, roh-roh murid yang terjebak tetap mengikuti mereka. Mereka tidak mencari jalan keluar dari sekolah, tapi mencari jalan masuk ke dalam hidup masing-masing. Gangguan yang mereka alami semakin hari semakin parah. Akhirnya, keempatnya sepakat untuk bertemu lagi di rumah Sinta. Dengan wajah pucat dan lingkar hitam di mata, mereka menceritakan pengalaman masing-masing. Aku nggak kuat lagi. Tiap malam ada yang duduk di sampingku, kata Rani gemetar. Di rumahku juga sama. Jendela selalu diketuk, kayak ada yang ngajak aku keluar, tambah Angga. Andra menunduk. Aku selalu dengar suara itu. Mereka bilang, aku masih milik mereka. Sinta kemudian teringat ucapan kakeknya soal sekolah tua itu. Ia pun memberanikan diri bertanya langsung. Kakek akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Sekolah itu terbakar puluhan tahun lalu, gara-gara kesalahan di laboratorium. Tapi bukan itu yang sebenarnya. Ada guru yang mengunci murid-muridnya di ruang laboratorium agar tidak bisa keluar. Semua terbakar hidup-hidup. Sejak itu, roh mereka terjebak di sana, mencari teman baru agar tidak kesepian. Kakek juga memberi tahu cara memutus kutukan. Mereka harus menemukan buku absen murid yang terbakar. Buku itu masih tersisa di ruang arsip sekolah, yang konon tidak ikut hancur saat sekolah runtuh. Selama nama Andra masih tercatat di absen itu, dia akan terus dipanggil. Kalian harus menghapus namanya, jelas kakek dengan suara berat. Malam itu juga, mereka berempat memutuskan kembali ke reruntuhan sekolah. Anehnya, meski bangunan sudah hancur, ketika mereka melangkah masuk ke area bekas sekolah, lorong tua itu kembali muncul seolah-olah belum pernah runtuh. Di dalam, suara murid-murid tanpa wajah terdengar lagi, semakin keras. Sinta berbisik, kita harus temukan buku itu, sebelum mereka menemukan kita dulu. Di dalam lorong sekolah yang kembali muncul, mereka berempat merasakan hawa panas seperti terbakar. Dinding-dinding penuh jelaga, bau asap menyengat menusuk hidung. Suara murid-murid menangis bercampur teriakan minta tolong bergema di segala arah. Saat mereka sampai di ruang arsip, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi mengenakan seragam guru. Wajahnya hangus terbakar, matanya merah menyala, dan di tangannya ada kunci besar berkarat. Kenapa kalian mengganggu sekolahku? Suaranya berat, bergema, membuat ruangan bergetar. Sinta memberanikan diri. Kami datang untuk membawa pulang Andra. Biarkan dia pergi. Arwah guru itu tertawa. Suaranya serak dan menakutkan. Andra sudah jadi muridku selamanya. Sama seperti yang lain, tidak ada yang boleh keluar dari kelas ini. Tiba-tiba, dari lantai muncul tangan-tangan murid terbakar, meraih kaki mereka. Rani menjerit. Angga berusaha menendang, tapi semakin banyak tangan bermunculan. Sinta ingat pesan kakeknya, buku absen. Ia melihat rak kayu di belakang arwah guru. Di sana sebuah buku lusuh terbakar sebagian. Halaman-halamannya hitam, tapi masih terlihat nama-nama murid yang sudah mati. Dan di barisan terakhir, tertulis jelas. Andra Pratama, hadir. Andra, Sinta berteriak, kamu harus hapus namamu sendiri. Andra gemetar, mendekati rak, tapi arwah guru menghadang. Sosok itu mengangkat kunci besar, lalu menghantam ke arah mereka.
Angga dengan nekat melindungi Andra, membuat tubuhnya terpental menghantam dinding. Cepat, Andra, teriak Angga, dengan tangan bergetar. Andra meraih buku itu. Namun begitu jarinya menyentuh namanya sendiri, darah keluar dari kuku-kukunya, seolah buku itu menolak. Arwah guru mendekat, wajahnya meleleh seperti lilin terbakar. Kalau namamu dihapus, murid-muridku akan bebas, aku tidak akan biarkan. Andra menahan rasa sakit saat mencoba menghapus namanya dari buku absen. Sinta berteriak, menusukkan pisau pusaka kakeknya ke lantai tepat di depan arwah guru. Cahaya terang memancar, membuat sosok guru itu menjerit kesakitan. Kesempatan itu dipakai Andra, dengan darahnya sendiri. Ia menggoreskan garis silang di atas namanya. Seketika, buku absen itu terbakar habis tanpa menyisakan abu. Arwah guru menatap mereka dengan wajah marah. Lalu tubuhnya perlahan pecah menjadi abu hitam. Suara ribuan murid yang menangis berubah menjadi bisikan lega, seolah mereka akhirnya bebas. Lorong sekolah pun mulai runtuh. Api dan asap menelan segalanya. Mereka berempat berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Saat menoleh sekali lagi, gedung itu hilang dalam sekejap, lenyap seperti tidak pernah ada. Keesokan harinya, semua terasa normal. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela. Tidak ada bayangan duduk di ranjang. Tidak ada tulisan di dinding. Gangguan berhenti sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di halaman terakhir buku catatan Sinta, yang ia temukan di tasnya tanpa sadar, tertulis dengan kapur putih. Kalian boleh pergi, tapi kelas ini akan selalu menunggu murid baru.